Selamat pagi anak-anak. Ya, pada pertemuan pagi hari ini yang sangat ceria ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira sudah siap untuk mengikuti pembelajaran sejarah? Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, coba dicek di meja di bawah, kira-kira ada sampah enggak? Coba, ayo. Karena apa? Sebagian bersih itu kan dari iman ya. Bersih adalah sebagian dari iman, seperti itu. Coba dicek ya. Saya beri izin yang ada sampahnya boleh dibuang terlebih dahulu, nggak apa-apa. Kita siapkan kelas yang nyaman dulu, seperti itu ya. Oke. Sebelum saya mulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya akan cek kehadiran terlebih dahulu. Untuk kelas 12 IPS 3 ya. Aisyah Hanun, Alifa Fitriani, Alvia Elsa. Ya, di kegiatan pembelajaran hari ini ya, saya akan menyampaikan materi ya, respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Untuk kompetensi dasarnya ya, saya di sini membawa KD 3.1 ya, yaitu menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ya, pada pertemuan hari ini ya, melalui pembelajaran ya, problem based learning ya, atau PBL, peserta didik dapat menganalisis dan merekonstruksi respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia serta memiliki sikap responsif ya, atau berpikir kritis, proaktif ya, mampu berkomunikasi ya, rasa ingin tahu, disiplin, kerja keras, serta dapat melakukan kerjasama dengan baik dalam penyelesaian setiap penugasan ya, pantang menyerah dan menghargai pendapat orang lain ya dalam berdiskusi ya. Jadi nantinya kita akan menggunakan metode diskusi interaktif ya pada materi respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan. Oke, ya. Saya di sini mau menanyakan ya. Di gambar coba kalian amati gambar di depan ya. Fariha, gambar apa itu kira-kira? Oke, proklamasi kemerdekaan. Oke, Menina, di gambar yang tertera di atas itu ya, siapakah yang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Oke, ada yang lain? Ya, Insinyur Soekarno semua ya. Oke, berarti setuju ya. Oke, siap. Jadi naskah proklamasi ya, itu dulu pada tahun 1945 ya, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno itu membacakan naskah proklamasi yang menandakan bahwa Indonesia pada saat itu sudah menyatakan merdeka atau terlepas dari penjajahan ya, penjajahan. Saya di sini akan memberikan video ya. Ya, jadi itu adalah salah satu cuplikan video ya, di mana pada tanggal 17 Agustus 1945 ya, peristiwa yang membuat bangsa kita itu mengklaim bahwa Indonesia sudah merdeka ya. Suara itu adalah suara asli dari Bung Karno pada saat itu. Sekarang saya ya di sini mau membawa kalian untuk lebih rileks ya. Relax ya. Jadi di sini saya akan sedikit memainkan ya, permainan sedikit ya. Saya meminta kalian nanti menjawab ya dengan jawaban kebalikannya ya. Oke? Oke. Kalau saya ngomong depan, kalian jawab
belakang. Oke. Nah, kebalikannya ya. Oke, mulai. Depan. Belakang. Atas. Bawah. Benci. Cinta. Benci. Sayang. Saya memang cinta dan rindu sama kalian untuk khususnya kelas 12 IPS 3. Jadi proklamasi itu adalah merupakan ya puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Jadi memang proklamasi itu adalah momentum ya, momentum bangsa Indonesia ya ketika terlepas dari penjajahan ya, karena proklamasi itu adalah mengklaim bahwa Indonesia sudah merdeka. Kira-kira ya ada yang hafal nggak naskah proklamasi? Saya tadi kan sudah memutarkan video berulang kali. Oke, ada yang berani? Ayo, naskah proklamasi yang tadi. Ayo. Mahanani coba berdiri. Ayo. Fariha, yaudah Fariha. Ya, berdiri. Hafal nggak? Oke. Kemudian yang kedua ya, dengan proklamasi ya berarti bangsa Indonesia itu mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi Indonesia itu sudah benar-benar dianggap mandiri ya, karena sudah merdeka, terlepas dari penjajahan. Kemudian yang ketiga, merupakan jembatan emas untuk menuju ya masyarakat yang adil dan makmur. Jadi cita-cita bangsa Indonesia ya adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bayangkan saja kalau bangsa atau negara ya masih dijajah, kira-kira bisa mencapai masyarakat yang adil dan makmur enggak? Enggak. Kenapa enggak? Ya, iya, masih sengsara, masih dijajah, sumber daya alam itu masih dieksploitasi ya, kemudian sumber daya manusia juga masih dieksploitasi untuk kepentingan bangsa penjajah itu. Jadi kalian ya sebagai generasi muda wajib ya mensyukuri nikmat Allah ini di mana Indonesia merdeka seperti itu ya. Insinyur Soekarno mengunjungi negara Vatikan ya pada tahun 1956. Silakan diamati video tersebut. Ya, oke. Setelah kalian mengamati ya pada video yang saya share tadi, kemudian saya di sini akan memberikan ya LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya. Nanti ya kelas 12 IPS 3 ini ya kita bagi kelompok menjadi 5 kelompok belajar ya. Kalian perhatikan petunjuk penggunaan LKPD ya. Yang pertama ya, kalian tulis terlebih dahulu nama kelompoknya. Ya, ditulis terlebih dahulu nama kelompoknya. Nah, di sini identitasnya ya. Nah, kelompok pertama itu adalah pengakuan kemerdekaan Indonesia ya dari negara Mesir, kelompok pertama ya. Ini untuk referensi ya ketika kalian mengerjakan tugas kelompoknya ya. Dari buku paket ini nanti kalian bisa mencari informasi ya, data dan lain sebagainya terkait permasalahan yang ada ya. Oke. Sudah menyelesaikan tugasnya ya, kalian presentasi ya, kemudian ada masukan-masukan atau pertanyaan dari kelompok lain. Keempat, mintalah bantuan kepada guru apabila terdapat hal yang sulit dipahami. Kelima, hasil diskusi kelompok dipresentasikan di depan guru dan teman-teman kalian ya.
dan kelompok lain memberikan apresiasi serta tanggapan ya atau tanya jawab ya, seperti itu. Kelompok 1 ya, yaitu dari kelompoknya Mbak Wardah ya, bisa maju ke depan. Ayo. Disiapkan untuk kelompok yang lain untuk memberikan sanggahan atau pertanyaan ya. Ya. Disiapkan untuk kelompok pertanyaannya untuk kelompok 1 ya, kelompoknya negara Mesir ya. Jangan lupa mengacungkan tangan, oke? Oke, ingat-ingat kelompok Mesir ya yang di depan. Oke, silakan, siapa yang mau menjadi presentator? Mbak Wardah. Oke, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Nah, silakan untuk kelompok 1 ya, beri kesempatan kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Ayo, silakan, namanya siapa? Aprilia. Silakan Aprilia berdiri menanyakan kepada kelompok 1. Ya, silakan. Pertanyaannya. Ya, Mbak Amri, silakan Mbak Amri. Ya. Ayo. Dijawab pertanyaan dari Mbak Aprilia dari kelompok 3 ya. Ya, dari kelompok 3. Ya. Pengakuan secara de facto kemerdekaan Indonesia dan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Ya. secara de jure diperoleh Indonesia dan Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya. Salah satu peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia adalah mendorong negara mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, oke. Gimana Mbak Aprilia? Jadi pada garis besarnya adalah Mesir itu mendorong negara-negara Liga Arab itu untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Gimana untuk kelompok 3? Bisa diterima jawaban dari kelompok 1? Ya, oke. Kira-kira ada yang... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian lembar kerja tersebut. Hasil diskusi kelompoknya. Ya. Oke, setelah kita mempelajari materi respon internasional terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia, ya, kira-kira siapa yang mau berani menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Ayo, siapa yang berani? Ya, silakan. Menina berdiri. Oke. Silakan beri kesimpulan ya, pembelajaran yang kita dapat diperoleh hari ini. Apa kira-kira poinnya apa saja? Ya. Ya. Memberi dukungan juga seperti negara Mesir, negara India, negara Australia, Vatikan, dan PBB itu. Jadi kesimpulan yang pada pagi hari ini adalah 3 poin itu yang tadi sama Mbak Menina dan Mbak Fariha. Oke, setelah pertemuan ini hari ini, kira-kira kalian dengan belajar sejarah itu responnya gimana? Menyenangkan, biasa saja, atau pusing malah? Menyenangkan. Oke. Plus kelas 12 IPS 3. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya ya akan kita bahas terkait respon bangsa Belanda ya terkait kemerdekaan Indonesia. Oke.
Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.